Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Guru Indonesia Jurnal Bi Ahmed G3. Di video kali ini saya akan memberikan cuplikan soal teknis dan SKB CPNS untuk formasi ahli pertama pengendali dampak lingkungan, terampil pengendali dampak lingkungan, ahli pertama pengawas lingkungan hidup, dan pengelola lingkungan. Sesuai kisi-kisi terbaru dan rekomendasi teman-teman yang sudah lulus sesuai formasi di seleksi kemarin ya. Pokoknya ini yang terbaru. Sebelum masuk ke latihan soal dan full pembahasan, klik tombol subscribe, like, komen, dan bagikan. Jangan lupa untuk mendapatkan soal jitu 100% soal rekomendasi, klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini teman-teman. Pokoknya teman-teman nggak usah ragu, langsung saja klik untuk mendapatkan soal-soalnya. Karena teman-teman adalah orang yang beruntung yang bisa menemukan video ini dan bisa mendapatkan soal-soal rekomendasi untuk formasi yang saya sebutkan tadi. Kalau sampai nggak klik pokoknya menyesal sekali. Baik teman-temanku, kita langsung masuk ke soalnya. Sebelum soal kita langsung ke kisi-kisi formasi dulu ya teman-teman. Kisi-kisi formasi kenapa ahli pertama pengendali dampak lingkungan, terampil pengendali dampak lingkungan, ahli pertama pengawas lingkungan hidup dan pengelola lingkungan saya jadikan satu. Ini karena kisi-kisinya sama ya teman-teman. Cuma nanti di kemampuan khususnya yang nanti berbeda-beda. Baik teman-teman, untuk kisi-kisi formasi pengendali dampak lingkungan ahli pertama, kemampuan umum atau wawasan umum, pemahaman tentang aparatur sipil negara, pemahaman tentang lingkungan hidup, kemampuan khusus yaitu keahlian, pemahaman tentang pemulihan kualitas lingkungan, pemahaman tentang pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, pemahaman tentang pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan, pemahaman tentang pengembangan perangkat pengendali dampak lingkungan. Kemudian pengendali dampak lingkungan terampil adalah kemampuan umumnya, wawasan umum ini sama ya teman-teman, pemahaman tentang aparatur sipil negara, pemahaman tentang lingkungan hidup. Kemudian untuk kemampuan keahliannya pun sama, pemahaman tentang pemulihan kualitas lingkungan, pemahaman tentang pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, pemahaman tentang pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan, pemahaman tentang pengembangan perangkat pengendalian dampak lingkungan. Untuk formasi pengawas lingkungan hidup ahli pertama, kisi-kisinya adalah untuk kemampuan umum, pemahaman tentang aparatur sipil negara, pemahaman tentang lingkungan hidup. Untuk kemampuan umum sama ya teman-teman, untuk pengawas lingkungan hidup, pengendali dampak lingkungan, dan pengelola lingkungan itu sama semua untuk kemampuan umumnya. Yang membedakan adalah kemampuan khususnya. Tetapi kemampuan khususnya pun itu sebenarnya masih sama dan berkaitan ya. Pemahaman tentang industri, pemahaman tentang limbah dan bahan berbahaya beracun, pemahaman tentang MIPA, pemahaman tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan, pemahaman tentang prosedur pengawasan, pemahaman tentang regulasi tentang izin lingkungan, dan pemahaman tentang regulasi tentang keanekaragaman hayati. Ini sebenarnya sudah masuk semua ini di dampak lingkungan ya, sebenarnya udah sama ini. Kemudian untuk pengelola lingkungan, untuk jabatan pengelola lingkungan sesuai dengan lampiran Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B-SM.M.SM.01.00/2021 tanggal 10 November 2021, soal yang diujikan menyesuaikan kisi-kisi pengawasan lingkungan hidup ahli pertama. Ini kenapa untuk formasi pengelola lingkungan ini tidak ada kisi-kisinya, karena itu termasuk jabatan pelaksana ya. Kalau yang ahli pertama dan terampil itu adalah jabatan fungsional. Jadi ini yang setara ya. Untuk pengelola lingkungan itu sama dengan untuk pengawas lingkungan hidup. Ini untuk kisi-kisinya yang harus dipelajari ya. Ini karena yang masih satu rumpun. Baik teman-teman, masuk langsung ke soal nomor 1. Teman-teman jangan lupa untuk ikut menjawab soal-soal yang saya paparkan. Kemudian teman-teman pokoknya jangan sampai menyesal, pokoknya langsung klik aja tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini teman-teman, untuk mendapatkan soal-soal rekomendasi dari teman-teman yang sudah lulus mengikuti seleksi ya tahun-tahun kemarin. Pokoknya teman-teman harus. Soal nomor 1. Hal apa yang dapat membuat ikan mati di dalam air? A. Kadar merkuri, B. Kurangnya gas O2, C. Kelebihan kadar CO2, D. Kurangnya kadar disolved oksigen atau DO, E. Kelebihan kadar disolved oksigen. Soal nomor 1 jawabannya adalah D. Hal yang dapat membuat ikan mati adalah kurangnya kadar disolved oksigen DO atau adanya zat racun dalam air. Kualitas air, perubahan suhu yang ekstrim dapat membuat daya tahan tubuh ikan menurun dan ikan mati. Soal nomor 2. Salah satu efek negatif pertambangan batu bara pada lingkungan adalah A. Mempengaruhi perairan di permukaan
atau bawah tanah, B. memperkaya habitat alami, C. pusat mata pencaharian SDM sekitar tambang batu bara, D. menghapus keanekaragaman tumbuhan dan hewan yang kehilangan habitat serta transfer racun di rantai makanan, E. eksploitasi lingkungan. Soal nomor 2 jawabannya adalah A. Salah satu efek negatif pertambangan batu bara pada lingkungan yakni mempengaruhi perairan di permukaan atau bawah tanah. Aktivitas pertambangan yang menghasilkan banyak bahan kimia bisa meracuni perairan. Kemudian penggunaan bahan peledak serta aktivitas lain dalam proses pertambangan juga bisa menyebabkan erosi, menghapus keanekaragaman tumbuhan dan hewan yang kehilangan habitat serta transfer racun di rantai makanan. Energy Information Administration Amerika Serikat menjelaskan bahwa fly ash, limbah debu batu bara dan dari pertambangan dulu dilepaskan ke udara melalui pembakaran, namun hal ini sudah dilarang oleh undang-undang. Emisi fly ash itu wajib ditangkap oleh perangkat pengendali polusi, begitu pula dengan limbah bottom ash. Oh ya teman-teman, saya lupa menginformasikan bahwasannya teman-teman dengan cara mengklik tautan WA untuk mendapatkan soal-soalnya itu bukan yang didapatkan bukan hanya soal dan pembahasannya saja teman-teman. Teman-teman juga mendapatkan ratusan soal dan pembahasan, kemudian free regulasi perundangannya dan free juga rangkuman regulasi perundangan. Karena apa teman-teman? Biasanya teman-teman kalau misal sudah mendapatkan regulasi perundangan itu banyak banget teman-teman malas untuk membacanya. Saya kasih rangkuman regulasi perundangan. Wow. Saya kasih free rangkuman regulasi perundangan. Jadi teman-teman sudah tidak perlu membaca yang banyak banget kemudian rangkum lagi. Teman-teman cukup klik tautan WA untuk mendapatkan soal dan pembahasan, ratusan soal dan pembahasan, free regulasi perundangan dan free rangkuman regulasi perundangan. Kemudian soal nomor 3. Jenjang jabatan fungsional pengendali dampak lingkungan kategori keahlian terdiri atas A. pengendali dampak lingkungan ahli pertama, ahli mahir, ahli muda, dan ahli utama. B. pengendali dampak lingkungan ahli pertama, ahli muda, ahli mahir, dan ahli utama. C. pengendali dampak lingkungan ahli penyelia, ahli muda, ahli media, ahli pertama. D. pengendali dampak lingkungan ahli pertama, ahli media, ahli muda, ahli utama. Dan E. pengendali dampak lingkungan ahli pertama, ahli muda, ahli media, dan ahli utama. Ini yang ditanyakan adalah untuk formasi ahli pertama ya teman-teman pokoknya kalau soalnya itu tentang ahli pertama itu teman-teman jawabnya adalah yang pertama, dan itu pasti semuanya sama ya, formasi apa saja. Kalau yang ahli pertama pasti urutannya dari ahli pertama, ahli muda, ahli media, kemudian ahli utama. Jawabannya adalah E. Teman-teman pokoknya kalau soal-soal mengenai ahli muda itu jawabannya diingat-ingat nih, ahli pertama, ahli muda, ahli media, dan yang terakhir adalah ahli utama. Kemudian soal nomor 4, yang bukan unsur kegiatan tugas jabatan profesional pengendali dampak lingkungan yang dapat dinilai akreditnya tuh meliputi mana teman-teman tuh. Jawabannya udah jelas. A. pemantauan kualitas lingkungan, B. pembinaan pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, C. pengembangan perangkat pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, D. pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan, dan E. pengendalian gambut dan batubara Nusantara. Jawabannya adalah E. Unsur kegiatan tugas jabatan profesional pengendali dampak lingkungan yang dapat dinilai angka kreditnya meliputi ya. Karena kalau E sebenarnya itu lebih ke penjabarannya. Jadi bukan poin-poinnya. Kalau poin-poinnya adalah A. pemantauan kualitas lingkungan, B. pembinaan pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, C. pengembangan perangkat pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan D. pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan ya. Soal nomor 5. Merkuri atau raksa dalam bahasa Latinnya Hydrargyrum atau air cairan perak merupakan salah satu unsur kimia yang pada tabel periodik mempunyai simbol A, HCN, BO2, CPH, dan DAG, dan EHG. Ini jawabannya yang mana teman-teman? Jawabannya soal nomor 5 adalah jawabannya E. Merkuri atau raksa dalam bahasa Latinnya Hydrargyrum atau air cairan perak merupakan salah satu unsur kimia yang pada tabel periodik mempunyai simbol Hg dan nomor atom 80. Unsur golongan logam transisi ini merupakan logam yang ada secara alami, satu-satunya logam yang pada suhu kamar berwujud cair. Kemudian soal nomor 6, di bawah ini merupakan senyawa asam sianida adalah
Di bawah ini merupakan senyawa asam sianida adalah A, HCN, BO2, CPH, DAG, EHG. Jawabannya adalah A. Asam sianida HCN adalah senyawa berbentuk cairan yang mudah menguap, biasa digunakan dalam pembuatan asetonitril yang kemudian digunakan untuk produksi serat akrilik, karet sintetis, dan plastik ya teman-teman. Soal nomor 7. Air sungai di sepanjang desa Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, dan desa Gasaribu, Kabupaten Toba, Samosir, Sumatera Utara berkualitas buruk bahkan beracun. Pencemaran ini diduga dampak pengolahan limbah pabrik tepung tapioka PT Hutahaean. Ikan-ikan di sungai itu mati. Dari pemeriksaan laboratorium diketahui dalam cairan sampel air sungai itu ditemukan senyawa kimia karbon, hidrogen, dan oksigen cukup tinggi, bahkan mengandung titik-titik yang bersifat racun dengan kadar 51-97 mg per kilogram. Jawabannya adalah A. Asam sulfat, B. Asam sianida, C. merkuri, D. lirik, dan E. karbon monoksida. Jawabannya yang mana teman-teman? Soal nomor 7 jawabannya adalah B. Faktanya dari pemeriksaan laboratorium diketahui dalam cairan sampel air sungai itu ditemukan senyawa kimia karbon, hidrogen, dan oksigen cukup tinggi, bahkan mengandung asam sianida HCN yang bersifat racun dengan kadar 51-97 mg per kilogram. Langsung saja nomor 10. Pengembangan perangkat pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi kecuali penyusunan standar bidang lingkungan, pengawasan penerapan standar dan atau pedoman teknis lingkungan, C. pengembangan kebijakan di bidang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, D. evaluasi dokumen lingkungan, dan E. pelaksanaan evaluasi pembinaan. Jawabannya adalah E. Pengembangan perangkat pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi penyusunan standar bidang lingkungan, pengawasan penerapan standar dan atau pedoman teknis lingkungan, pengembangan kebijakan di bidang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, evaluasi dokumen lingkungan. Nomor perizinan lingkungan, pengembangan sarana pengendalian dampak lingkungan, kajian laboratorium lingkungan, dan penilaian kinerja institusi atau personal lingkungan. Itu masih kelanjutan yang tadi teman-teman, soal nomor 10. Kemudian soal nomor 11, mengapa lahan gambut tidak cocok untuk pertanian? A. memiliki daya menahan beban yang tinggi, B. memiliki daya menahan beban yang rendah, C. karena memiliki tingkat kesuburan yang tinggi, D. karena lahan gambut sangat lunak, dan E. tidak memiliki zat organik di dalamnya. Jawabannya adalah B. Lahan gambut berkategori kedalaman sedang sampai sangat dalam lebih dari 1 meter memiliki daya menahan beban yang rendah, sehingga tidak dianjurkan sebagai lahan pertanian karena memiliki tingkat kesuburan yang rendah. Lahan ini juga sangat bergantung pada lapisan mineral di bawahnya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman. Soal nomor 12 teman-teman. Coba menurut teman-teman jawabannya yang mana soal nomor 12?
Soal nomor 12, bagaimana langkah yang harus dilakukan untuk melakukan restorasi lahan gambut? A. Rewetting, reshuffle, revitalization. B. Rewetting, revegetation, recycling. C. Rewetting, revegetation, revitalization. D. Rewetting, recycling, revitalization. E. Reshuffle, revegetation, revitalization. Jawabannya nomor 12 adalah C. Langkah dalam restorasi gambut tersebut adalah dengan 3R. Rewetting, pembasahan kembali, revegetation, penanaman kembali, dan revitalization, peningkatan kesejahteraan. Soal nomor berapa? Kita langsung aja ngacak. Soal nomor 81, kegiatan membuang, menempatkan dan atau memasukkan limbah dan atau bahan dan jumlah konsentrasi, waktu dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu disebut dengan A. Eksplorasi, B. Eksploitasi, C. Regulasi, D. Dumping, dan E. Pumping. Jawabannya adalah D. Dumping. Pembuangan adalah kegiatan membuang, menempatkan dan atau memasukkan limbah dan atau bahan dalam jumlah konsentrasi, waktu dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu. Kita acak lagi teman-teman. Soal nomor 138, sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai A. Status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi rencana pembuangan limbah. B. Status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi rencana usaha. C. Status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain. D. Status lingkungan hidup, peta daerah sekitar, dan informasi lingkungan hidup lain. E. Status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi jumlah sumber daya air. Jawabannya adalah C. Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup. Dan soal nomor 143, keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 45 tahun 2005 mengatur tentang A. Pedoman penyusunan laporan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup RKL dan rencana pemantauan lingkungan hidup RPL. B. Pengelolaan limbah berbahaya dan beracun. C. Perizinan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun terintegrasi dengan izin lingkungan melalui pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. D. Izin lingkungan, dan E. Rintek TPS non B3. Soal nomor 153, jawabannya adalah A. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 45 tahun 2005 berisi tentang pedoman penyusunan laporan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup RKL dan perencanaan pemantauan lingkungan hidup RPL. Baik teman-teman, pokoknya teman-teman jangan lupa untuk mendapatkan 100% soal rekomendasi dari pelamar yang lulus sebelumnya, mengikuti seleksi, ratusan soal dan pembahasan, free regulasi perundangan, dan free rangkuman regulasi perundangan. Jangan lupa klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini teman-teman. Pokoknya teman-teman harus banget ya, karena teman-teman termasuk orang yang beruntung yang bisa menemukan video ini dan bisa mendapatkan soal-soal rekomendasi untuk formasi ahli pertama pengendali dampak lingkungan, ahli